Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula bagian yang ke-39 kali ini, kita akan mempelajari validasi. Seperti apa? Mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Ya, di hadapan kita sudah tersisa satu worksheet ya. Kita akan rancang misalnya kita akan membuat suatu katakanlah ya nomor urut misalnya. Kemudian ini tanggal, kemudian keterangan itu saja. Ini contoh ya, contoh dimana kali ini kita akan membuat validasi yang pertama, nanti ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini contoh untuk menyingkat waktu saja. Nah, sementara nomor urut akan kita buat 1, 2 secara manual. Artinya kita buat 1 dan 2 saja, tapi mendragnya dilakukan secara manual. Ada 12 tanggal, nomor urut dan 12 tanggal ya. Jadi untuk validasi tanggal, katakanlah kita akan membuat isian tanggal ini harus antara tanggal 1 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022. Maka langkah yang pertama ini Anda blok. Artinya gini, sebentar ya sebelum saya lanjutkan. Menulis tanggal itu harus benar, tujuannya supaya nanti bisa diolah. Misalnya untuk menghitung lama inap, menghitung lama hari dan segala macam. Contoh misalnya 1 Oktober 2022 agar tanggal itu bisa diolah dengan baik. Memang pada bagian-bagian sebelumnya kita telah mempelajarinya dengan insert function date ya, tapi validasi yang ini kita buat bisa dipakai date itu juga, tetapi kita akan lakukan dengan dua cara. Yang di dalam bagian ke-39 ini kita membuat validasi yang pertama itu tanggal harus antara 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Kalau kita hanya menggunakan insert function yang sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya, tentu tidak bisa, tidak memadai. Nah, sekarang kita mulai ya, kita blok terus dulu. Kita kasih warna kuning lah untuk menunjukkan fokus kita di sini. Setelah kita blok, kita pilih data. Nah, di dalam data ini ada banyak pilihan, salah satunya data validation di sini. Di antara data validation ada banyak pilihan yang lain, yaitu data itu tentang apa ya. Jadi tentang apapun di sini ada beberapa ya. Ada any value, ada whole number, ada decimal, ada list ya, ada date, time. Nah, untuk validasi yang utama kita akan membahas date terlebih dulu, berikutnya nanti ada list dan segala macam yang lain. Kita coba ya date. Nah, apapun yang kita pilih, kita harus supaya sempurna gitu ya, kita melakukan 3 unsur, yaitu settingnya, input message-nya, error alerts-nya ya. Untuk date, between ini antara, sebetulnya bisa aja diisi, di situ ada banyak pilihan ya, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than, or equal to, less than or equal to, silahkan dipilih. Kita untuk contoh yang pertama, saya akan menginspirasi yang between, defaultnya yang between. Between misalnya untuk membuat tanggal ya 1 Oktober, berarti 1 itu tanggal, garis miring 10 itu bulan, garis miring 2022. Ini tahun. Sampai 31 kita ketik 31 straight Oktober ke 10 garis miring 2022. Ini. Sebelum kita oke, kita tentukan input message-nya.
Ya. Isikan tanggal dengan benar sesuai format misalnya. Isikan tanggal dengan benar sesuai dengan benar gitu aja lah, karena ini maksimal ada batasnya ya. Nah, nggak bisa banyak. Nah, isikan tanggal dengan benar, tanda seru misalnya. Format boleh. Format misalnya boleh tanggal atau TG karena 2 digit ya. TG strip BL strip TH gitu. Lalu error message, error alerts-nya di sini kita stop kalau salah. Sebetulnya ada banyak pilihan ya, ada warning, ada information. Paling aman untuk validasi ya pilih yang stop. Lalu title-nya kalau salah tanggal tidak sesuai format, misalnya tanda seru. Message-nya boleh sama dengan title-nya. Ya, kita copy aja. Boleh sama ya. Kalau sudah kita oke. Nah, sekarang pada waktu kita klik tanggal ini, dia akan muncul isikan tanggal dengan benar. Format ya. -2 TG strip BL strip TH misalnya. Sekarang katakanlah hari ini tanggal 5 strip 10 strip 2022. Nah, jadi dia otomatis apa namanya diubah menjadi garis miring. Walaupun nanti kita format bisa kita format lain. Sekarang kalau menulis tanggal secara salah bagaimana? Misalnya 10 garis miring 05 garis miring 2022. Ini adalah tanggal yang dibuat dengan gaya American. Nah, ini dikasih error. Tanggal tidak sesuai format. Retry, masukkan lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan tanggal ini dengan insert function bagaimana? Kita coba ya. Kita coba insert function. Kan kita pernah belajar di dalam bagian-bagian sebelumnya input tanggal itu insert function, kemudian kita pilih date, lalu tahunnya 2022, bulannya misalnya bulan 1, tanggal 1, kita oke. Nah, maka tetap dianggap salah. Walaupun kita telah mengetikkan tanggal dengan gaya 3-step reset yang sudah selalu saya anjurkan. Kita bisa ulang. Nah, ternyata ngulangnya dia pakai gaya ini ya. Ini tahun, ini bulan. Nah, bulannya 10 misalnya. Oke. Nah, dia diterima. Demikian seterusnya. Kalau kita buat tanggal yang di atas 31 Oktober ya tentu akan error. Misalnya 2 November 2022. Maka ini juga akan ada warningnya ya. Tanggal tidak sesuai format. Kita retry. Kita ubah sesuai format. Dan seterusnya. Nah, seperti waktu kita mempelajari date itu, tanggalnya juga bisa disetting ya dengan klik kanan, di blok dulu ya, klik kanan, kemudian format cell, lalu kita pilih format yang kita inginkan, misalnya ini, kemudian kita klik OK. Ya, sama ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pelatihan Excel untuk pemula bagian yang ke-39 kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan tayangan pelatihan dari Master Santo, silahkan bisa beri like ya, jempol ya. Kemudian share supaya teman-teman relasi Anda yang lain bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang
saya berikan setiap harinya 2 video di YouTube ini. Kalau Anda berkenan, tentu saya sangat bangga dan bahagia kalau mensubscribe video saya. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.